belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak. Hai adik-adik, sebelum kita memulakan sel kanak-kanak kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua dapat berkumpul melalui sel atas talian kami. Tuhan, sertai kami dari permulaan hingga akhirnya, biarlah nama-Mu yang dipuji dan disembah. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan main topi dan tupai. Kau masih ingat kan game itu? Kita mulai langsung ya. Topi, Online servis di rumah, tupai, memuji, tupai, menyembah dengan tupi, teman-teman tupai, tupi, bersayap. tupi, tupai, tupai. Siapa yang buat topi itu? Kita coba lagi sekali ya. Tupi, tupi, tupai, tupi, tupai, tupi, tupai, tupai. Ada lagi yang buat topi kan? Kita coba yang kali terakhir ya. Tupai, tupi, 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 tupai, 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 tupi. Kakak pun salah. Oke adik-adik, sampai di sini saja pembacaan ayat kita. Hai adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Curahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Curahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab
kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita terus menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Benar ya Tuhan, kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau menopang kami, Engkau memberikan kami berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus mengucapkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, mengucap terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan ataupun menonton video, mari kita berdoa.
Tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan dan menonton video. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak ada surprise, ada special. Kakak mau buat magic. Oke, bagilah tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, di tangan kakak ada 1 gelas kosong dan ada 1 jug air. Kalau kakak tuang di dalam gelas ini, apakah yang akan terjadi? Sudah sedia? Sudah? Oke, sama-sama kita saksikan magic ini. Wah, bertukar warna merah. Nah, adik-adik, sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan melihat di mana Yesus akan membuat mujizatnya yang pertama. Nah, kalau adik-adik mau tahu, mari kita sama-sama saksikan video ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan video tadi di mana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, di mana air yang dimasukkan dalam tempayan bertukar menjadi wine. Nah, adik-adik,
Melalui video ini kita dapat belajar bahwa Tuhan dapat menolong di saat kita memerlukan. Kalau Tuhan dapat menolong perkawinan di Kana, Tuhan juga boleh menolong adik-adik ketika adik-adik memerlukan pertolongannya. Jadi yang penting adalah kita percaya kepada Tuhan di mana Dia dapat menolong kita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami di saat kami memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, nah masanya adalah untuk ayat hafalan. Nah minggu ini ayat hafalan kita diambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah adik-adik, ayat ini mengajar kita supaya apapun yang kita khawatiri dalam kehidupan kita ataupun masalah yang kita hadapi, kita harus serahkannya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan lupa hafal ya ayat hafalan kita ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita mau buat craft tangan. Apakah craft tangan kita? Kita akan ikut mengenai tema kita hari ini di mana air bertukar menjadi wine. Jadi kita memerlukan kertas berwarna, marker pen, pensel warna, gunting dan juga gum. Oke, langkah pertama kita ambil kertas, kita lukis sebuah tempayan yang besar. Tempayan air yang besar. Oke, seperti ini. Boleh nampak adik-adik? Oke. Lepas itu kita ambil warna lain untuk dijadikan seperti air anggur. Air biasa. Kita ambil kertas yang warna putih. Jadi kakak sudah sediakan kertas ini yang warna putih. Kita ambil gum. Ini sudah kita gunting. Contoh sini kita sudah gunting jadi ini. Kita akan ambil yang ini sebagai air dan kita gumkannya. Kita mau ganti dia bertukar kepada wine. Kita lekatkan dulu ini di bagian dalam. Ambil satu kertas kosong lagi. Kita lekatkan satu ini. Pastikan dia sama bentuk dia ya. Oke. Kita akan lekatkan dahulu yang ini. Seperti ini. Dan kemudian kita gumkan bagian sini yang belakang dia. Sedikit saja ya adik. Kita akan gum dia. Dan kita akan lekatkan di kertas yang satu lagi. Kertas yang tadi itu ya. Nah, dia akan jadi seperti ini, di mana adik-adik boleh buka dari air bertukar kepada wine. Jadi adik-adik boleh lukis kembali kita punya tempayan ini. Lukis kembali, ikut dia punya bentuk. Oke. Dia akan jadi seperti ini. Jadi bila adik-adik sudah gum di bagian sini, kamu boleh buka air bertukar menjadi wine. Nah, di bagian dalam kamu boleh tulis. Di bagian dalam kamu boleh tulis dia punya ayat hafalan kita pada hari ini. Apa ayat hafalan kita hari ini? Di dalam 1 Petrus
pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan sebab ia yang memelihara kamu. Oke adik-adik, sudah siap? Air bertukar menjadi wine seperti ini. Oke, adik-adik juga boleh buat lukisan. Kamu boleh kasih cantik pasu kamu punya tempayan seperti ini yang kakak sudah buat contoh dia. Oke, begini ya. Kamu boleh lukis dia seperti ini dan di dalamnya adalah wine dan ayat hafalan. Oke adik-adik, sampai sini saja. Semoga selamat mencoba. Bye-bye. Hai adik-adik. Nah, masanya untuk mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah sel kanak-kanak atas talian dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Nah, adik-adik boleh mengikuti kami dalam saluran Facebook atau YouTube All Saints Cathedral. Nah, adik-adik tetap setia ikut sel kanak-kanak atas talian ya. Pengumuman yang kedua ialah video ayat hafalan. Nah, adik-adik boleh menghantar video ayat hafalan melalui WhatsApp kepada nombor yang sudah tertera di screen dan jangan lupa untuk rakam secara melintang. Dan jangan lupa juga untuk hantar video kamu sebelum atau pada hari Rabu. Dan yang terakhir ialah kakak ingin mendorong adik-adik untuk terus berdoa dan membaca Alkitab supaya iman kita bertumbuh dan tetap kuat. Nah, sebelum kita mengakhiri sel kanak-kanak, mari kita semua berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat mengikuti sel kanak-kanak. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari sebentar tadi Tuhan, kami dapat aplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye adik-adik, jumpa minggu depan. Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kujadikan penjala manusia." Amin. Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Ya, hafalan. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan engkau penjala manusia."
Amin. Pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."